Bagaimana dengan Daniel Mananta? Oh iya, saudara, dia belum lahir baru. Daniel Mananta itu belum lahir baru, saudara ya. Dari mana tahu? Dari buahnya. Ya, dan saya kira Gilbert juga belum tentu lahir baru loh, saudara. Dari mana kita tahu? Dari pengajarannya, dari buahnya. Ya, saya belakangan dengar ya, waduh santer sekali ya ini ya. Hamba-hamba Tuhan yang si gembalanya pakai mobil mewah apa, lalu istri gembala pakai mobil mewah lagi, anak gembala nanti pakai mobil sport. Saya bilang ini orang-orang belum lahir baru, saudara. Yesus minta tolong, nggak ada ayatnya Yesus minta tolong ya. Salah ya, ini dasar orang bodoh dia. Yesus nggak pernah kejar-kejar minta tolong ya. Ya, Eli, Eli lama sabatani. Artinya bukan tolonglah aku, bukan. Eli, Elku, Elku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Maka dengan suara nyaring, ia menyerahkan nyawanya dan matilah Yesus. Dengan suara nyaring, ia menyerahkan pneumanya dan maka matilah Yesus. Bukan cerita minta tolong ya, nggak ada ya. Artinya ia bertanya, El, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu pertanyaan yang wajar karena di dalam kekekalan, El tidak pernah terpisah dari sang anak, yaitu Yesus Kristus. Karena itulah Elohim. El itulah ruah Elohim. El itulah Roh Kudus. Ya. Begitu El meninggalkan Yesus, Yesusnya mati, jasadnya, lalu dia pergi ke dunia Hades. Itu ya, salah ya, nggak ada cerita minta tolong. Kalau oke ya, udah bagus ya semua. Ya, jadi hati-hati saudara. Nah, balik lagi kita ya, logika di dalam. Ini saya lagi nungguin Anda bertanya ya. Anda nggak tanya, saya ngoceh terus saudara. Dan saya seneng ngoceh. Saya seneng ngoceh. Ya, Anda nggak nanya, saya nggak berhenti ya. Bagaimana supaya Anda juga bisa, oh hati-hati saudara, Anda harus siap dulu. Ya, Anda harus perlengkapi hidup Anda dulu. Ya, Anda baca Efesus 6 baik-baik, perlengkapan senjata Allah. Ya, Anda harus punya kelahiran baru, kelahiran kembali, baptis dari air dan roh. Dulu kita sudah belajar ya, baptis air dan roh. Kedua, Anda harus hidupnya selalu dengan percaya. Anda harus selalu hidupnya di dalam rema. Anda harus selalu berdiakonia dan bermarturia. Anda harus selalu hidupnya dengan kekudusan dan di dalam doa. Ya, beneran ya saya ngomong ya, bukan sembarangan tengang-tengking, saudara. Anda harus punya rema. Remanya dari logos. Anda yang rajin mendengar suara Tuhan tapi nggak suka baca firman Tuhan, hati-hati, Anda sedang tersesat. Anda sedang tersesat, hati-hati. Ya, nah kalau hari ini tema kita adalah tentang penebusan ya. Kalau Muhammad, bagaimana dengan Daniel Mananta? Oh iya, saudara, dia belum lahir baru. Daniel Mananta itu belum lahir baru, saudara ya. Dari mana tahu? Dari buahnya. Ya, dan saya kira Gilbert juga belum tentu lahir baru loh, saudara. Dari mana kita tahu? Dari pengajarannya, dari buahnya. Ya, saya belakangan dengar ya, waduh santer sekali ya ini ya. Hamba-hamba Tuhan yang si gembalanya pakai mobil mewah apa, lalu istri gembala pakai mobil mewah lagi, anak gembala nanti pakai mobil sport. Saya bilang ini orang-orang belum lahir baru, saudara. Ini orang-orang yang belum lahir baru. Perang roh sama dia, Anda sedang ya, mereka bukan sedang perang roh, mereka sedang theatrical. Ya, saya baru saya sampai gede-gede kepala ya. Saya bilang hamba Tuhan itu, walaupun uangnya banyak, Anda harus tetap rendah hati. Uangmu banyak, kamu harus tetap sederhana hidupnya. Ya, kayak Pak Daniel Alexander. Ya, hidupnya sederhana. Di desa, di kampung, di Papua. Rumahnya pun tidak kayak rumah istana. Walaupun beliau mengelola uang yang besar. Beliau mengelola uang yang besar, tapi beliau tidak minta fasilitas.
Nah, itu yang kita mau belajar. Ya, ada teladan-teladan yang bagus. Ya kan? Saya dulu punya teladan, Pendeta Yahya Silas. Ya, hidupnya sederhana, jemaatnya banyak, saudara. Dia punya banyak kali karunia kesembuhan. Tapi dia menolak untuk berhidup mewah. Apakah dosa hidup mewah? Iya. Bergaya hidup mewah adalah sebuah dosa. Karena Alkitab sudah berkata, ya jangan berfoya-foya di siang hari bolong. Ya, ya ayatnya di selalu ya, saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan Anda ya, di dalam 2 Petrus 2 ayat 13. 2 Petrus 2 ayat 13. Saya bentar ya. Mana Som? Saya share screen ya. Saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan Anda semua ya yang mendengarkan, supaya Anda jangan disesatkan ya oleh pengajar-pengajar palsu. Ya, nabi-nabi dan guru palsu, lihat mulai dari ayat 11 ya. 12. Atau ya, ayat 12 ya. Tetapi mereka itu sama dengan hewan tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap, dimusnahkan. Mereka mewujud apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan akan mengalami nasib buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama dengan kamu. Kita disuruh menghindari mereka ya. Mata mereka penuh nafsu jinah. Mereka tidak pernah jemu-jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka orang-orang yang terkutuk. Ya, lihat. Oleh karena mereka meninggalkan jalan yang benar, maka tersesat mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan jahat. Hamba-hamba upahan, pendeta-pendeta mata duitan, saudara, yang mengumpulkan uang buat dirinya sendiri. Oh, kalau kita enggak, kita kumpulkan uang buat fakir miskin, saudara ya. Ini Yayasan Bun Pagi sudah hampir jadi, ya, sudah di akta notaris, nama sudah di ACC, cuma tinggal nunggu approval semua, SK Menkumham, sama Dirjen Bimas Kristen ya, lalu kita jadi. Kita bisa tolong menolong sesama komunitas kita. Saudara tahu kata berfoya-foya itu? Ya, ini kata berfoya-foya dari kata driven, ya, driven, carousal. Artinya apa, saudara? Ya, ini artinya dari driven adalah luxury, effeminate luxury, softness, indulgent living, softness, daintiness, luxuriousness. Orang yang suka kemewahan. Saya selalu ingatkan Anda ya, barang bagus bukan barang mewah. Jangan suka pakai barang mewah. Saya tidak melarang Anda pakai iPhone, tidak melarang Anda pakai mobil bagus, ya. Tetapi jangan pernah pakai mobil mewah, jangan pernah pakai barang mewah. Sekalipun Anda kaya. Ya. Apalagi kalau Anda ngaku-ngaku pendeta atau hamba Tuhan. Nggak boleh. Ingat-ingat. Kalau ada hamba Tuhan, hidupnya luxurious, ya, hidupnya mewah, tinggalkan mereka, saudara. Mereka sedang menyesatkan dirimu. Percaya saya, Anda dengar khotbahnya yang mendayu-dayu, tetapi mata Anda melihat dengan penampilannya, dan Anda sedang disesatkan karena teladan hidupnya dia, akan Anda dengar lebih keras daripada perkataannya dia. Tanpa Anda sadari. Teladan hidupnya, yang akan bicara kepada jiwamu lebih keras daripada perkataannya dia. Yang mungkin khotbahnya nggak ada yang salah, tetapi gaya hidupnya yang akan mempengaruhi hidupmu. Jangan makan bareng mereka. Jangan Anda ya
Tadi katakannya jangan makan bareng mereka. Jangan hidup sama mereka, apalagi dengerin mereka. Tinggalkan. Wah, keras tuh ya. Keras, saudara. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Ya, itu saya tidak main-main, ini peringatan keras Anda yang masih suka ikut. Lalu gimana? Iya, uangmu berikan ke Damaris. Karena bukan buat saya, tetapi buat fakir miskin. Ya, nanti uangmu berikan ke Yayasan Embun Pagi. Bukan buat saya, tapi buat membantu sesama orang Kristen. Yang di dalam komunitas kita tentunya ya. Kadang kalau di luar komunitas kita nggak bisa survei, orang nggak aktif di kita pentingkan orang yang aktif rajin di tempat kita. Itu saudara. Itu prioritas. Ya, itu prioritas. Ini apa namanya peringatan-peringatan ya. Nah, gaya hidup mewah ini itulah yang jadi racun di dalam gereja. Itulah gaya hidup mewah ini yang menjadi racunnya Gilbert. Ya, itu yang menjadi racun di zaman gereja mula-mula. Ya, sampai tahun 300 gereja hatinya baik. Begitu tahun 300 dijadikan agama negara, mulai mereka masuk politik, saudara pendeta-pendeta, bishop-bishop ini. Lalu mereka mendapat uang banyak. Ya, kemudian mereka berpihak kepada politikal tertentu, saudara. Persis seperti GBDI dengan si Tiberias dengan Gilbert. Hati-hati. Ya. Begitu gereja terlibat di dalam politik praktis, habis Anda. Saya nggak main-main ya. Karena kenapa gereja bisa ngejar ke sana? Karena mereka mengejar fasilitas. Mereka mengejar luxuriousness. True, saudara. Mereka mengejar true, kekayaan, kemewahan. Makanya kalau pendetanya hidup mewah, apalagi jemaatnya, tamigilan, kejang-kejang, geber-geber, saudara, kejet-kejet. Hiduplah sederhana kayak saya ini loh. Ya ini harganya dulu cuma 5 euro, saudara, di bekas. Barunya cuma 30 euro. Iya kan? 500.000 barunya. Nggak usah pakai yang harus yang harga 30 juta. Nggak perlu, saudara. Itu nggak kalah bagus. Dasarnya orang yang ganteng ya tetap ganteng. Gitu, saudara ya. Oke, ini semua sudah pada masuk kelas, jadi yang tanya sudah mulai nggak ada. Ini mana nih? Biasanya ini pada kuliah ke bareng ini pada kemana ini orang-orang ini? Sudah kehabisan pertanyaan, semua sudah dijawab semua sama Nabi ke-26. Atau Anda lagi menanti-nantikan ini ya, penebusan ya. Ini saya lagi mengajar, ini temanya penebusan ya, tentang penebusan ya. Mana nih? Boleh Bro Weli. Loh, mana ini? Siapa tadi mau nanya tadi? Oh, yang di saya ini udah nanya Pak Dokter Andreat ini. Sudah nanya ini. Sebentar. Hari ini kenceng ya, ini ya. Ini kita baru mulai, sudah 1.200 ya. Bentar ya. Ya, sambil tunggu, siapa mau nanya boleh ya? Tanya, tapi kita nggak debat ya hari ini ya, kita bertanya. Kalau mau debat Senin sampai Jumat dan harus tampak muka. Kalau nanya nggak usah tampak muka, nggak apa-apa, yang penting cuma nanya doang ya. Saya jawab sesuai dengan yang saya tahu ya, bukan buat di debat ya. Ya pokoknya jawabannya ya yang saya tahu cuman itu ya. Buka StreamYard YouTube. Mana nih? Sudah saya tanya, udah lihat, nggak ada yang nanya. Semua pertanyaan sudah saya jawab semua. Nih, Matius 27 ayat 46 ya. Yesus minta tolong, nggak ada ayatnya Yesus minta tolong ya. Salah ya, ini dasar orang
bodoh dia. Yesus nggak pernah kejar-kejar minta tolong ya. Ya, Eli, Eli lama sabatani. Artinya bukan tolonglah aku, bukan. Eli, Elku, Elku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Maka dengan suara nyaring, ia menyerahkan nyawanya dan matilah Yesus. Dengan suara nyaring, ia menyerahkan pneumanya dan maka matilah Yesus. Bukan cerita minta tolong ya, nggak ada ya. Artinya ia bertanya, El, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu pertanyaan yang wajar karena di dalam kekekalan, El tidak pernah terpisah dari sang anak, yaitu Yesus Kristus. Karena itulah Elohim. El itulah ruah Elohim. El itulah Roh Kudus. Ya, begitu El meninggalkan Yesus, Yesusnya mati, jasadnya, lalu dia pergi ke dunia Hades. Itu ya, salah ya, nggak ada cerita minta tolong. Kalau Muhammad jelas, tolong, lontong, temukan aku dengan temannya Maha Tinggi. Tapi udah terlambat, siapa sahabat yang Maha Tinggi? Muhammad nggak pernah memanggil Allah itu temannya, saudara. Dan Allah nggak pernah berkata, akulah sahabat orang Islam, nggak ada. Akulah tuannya orang Islam, kalian budak-budakku. Mana bisa, ya Muhammad nggak pernah ya ngomong itu Allah itu sahabatnya. Siapakah sahabat? Yesus yang berkata, akulah sahabat sejati. Ya, Yohanes 13 ayat 35. Yesus juru selamat, dia aja nggak selamat. Oh, Yesus selamat, saudara. Muhammad ya, Yesus juru selamat. Kenapa? Karena dia mati dan bangkit. Simpel sekali ya. Kayaknya juru selamat. Ya, ini ada Dipyo. Kita yang ada di dia, Dipyo Dianta. Dipyo Dianta, silakan.